Foto siapa tuh, Kang? Masa Anda nggak tahu sih? Atau memang pura-pura kagak tahu? Namanya George Soros. Katanya sih, doi salah satu miliuner yang kaya banget dan yang paling dibenci di dunia. Kalau ada yang ketemu sama si Soros, bilangin ya, jangan coba-coba ngacak-ngacak Indonesia lagi. Salam, eng ing eng. George Soros bukan nama sembarangan ya, geng. Doi keturunan Yahudi yang lahir di Hongaria terus menjadi warga negara Amerika Serikat. Emang George Soros siapa sih, Kang? George Soros itu pemilik perusahaan hedge fund Soros yang udah banyak membawa efek buruk dan malapetaka di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia pada tahun 1998. Buat kalian generasi Z yang lahir tahun 2000-an, udah pasti kagak ngalamin masa-masa kelam waktu itu ya. Peristiwa tahun 1998 bukan cuma karena faktor tensi politik dalam negeri yang lagi tinggi-tingginya ya, geng. Tapi ada campur tangan asing melalui aktor-aktornya yang bermain untuk kepentingan mereka. Salah satu aktor aksinya, ya si George Soros ini, biang kerok krisis di Asia dengan menghancurkan nilai mata uang beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Soros bersama jaringannya di seluruh dunia bisa bikin ekonomi sebuah negara hancur lebur melalui perdagangan mata uang. Negara maju sekelas Inggris aja tahun 1992 pernah ngalamin krisis ekonomi gara-gara digoyang sama si Soros. Wow. Ceritanya nih, si Soros meminjam sejumlah besar pound sterling untuk kemudian ditukarkan dengan mata uang Jerman, Deutschmark. Akibatnya, nilai mata uang pound sterling melemah yang berujung pada terjadinya krisis ekonomi di Inggris. Itu negara maju. Gimana dengan negara berkembang? Nah, kalau tahun 1998 giliran perekonomian Indonesia dibikin babak belur gara-gara kelakuan si Soros sama jaringannya nih, geng. Indonesia mengalami krisis moneter. Waktu itu nilai mata uang rupiah dibikin jatuh drastis terhadap mata uang dolar Amerika. Buat beban utang dalam rupiah meningkat tajam. Sampai banyak perusahaan-perusahaan besar dan bank mengalami kebangkrutan. Banyak PHK besar-besaran. Indonesia makin hancur lebur, geng. Tahun 1998, Soros bersama jaringannya memanfaatkan tensi politik di Indonesia yang lagi kenceng-kencengnya. Plus memanfaatkan faktor ekonomi di Indonesia yang lagi lemah-lemahnya. Kejadian dah, krisis politik, krisis ekonomi, sampai krisis kemanusiaan seperti kerusuhan rasial, korban jiwa, sampai banyak terjadi penjarahan di pusat-pusat perbelanjaan. Ngeri dan sedih ya, geng. Menyisakan trauma yang mendalam bagi yang mengalami dan menyaksikan. Lu mau peristiwa 98 kejadian lagi? Yang rugi kan lu juga, geng. George Soros menggunakan anak perusahaannya bernama Quantum Fund mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui perdagangan mata uang dan memanfaatkan kondisi politik yang ada di berbagai negara. Soros itu politisi atau investor sih, Kang? Soros itu seorang investor raksasa. Melalui perdagangan mata uang, Soros menjelma jadi orang yang teramat kaya banget. Jejaknya di berbagai negara menunjukkan pola yang sama. Saking kayanya tuh, Soros bisa membiayai berbagai organisasi politik serta para politisi di sejumlah negara. Membiayai berbagai organisasi sosial, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Kelihatan sih dermawan. Ternyata ada udang di balik bakwan, geng. Ada niat busuk Soros bersama jaringannya untuk menciptakan ketidakstabilan politik di dalam negeri. Polanya masih sama. Soros memanfaatkan kelompok oposisi dan elit politik, terus mengendalikan media untuk menggiring opini agar masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Ujung-ujungnya mendorong gerakan sosial yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Hati-hati ya, geng. George Soros jilid 2. Biang keroknya nih udah mulai ngacak-ngacak lagi nih. Waktu tahun 2014 nih, biang keroknya si Soros masih berani temuin Jokowi. Pasti ada lobby-lobby kepentingan dong. Kalau sekarang berani kagak si Soros temuin Prabowo? Kayaknya sih takut ya, geng. Naga-naganya aja doi udah mulai ngacak-ngacak nih. Biasalah polanya. IHSG dibikin anjlok, rupiah dibikin lemah.
Info yang sekarang beredar, Soros mengendalikan media dan LSM untuk melemahkan stabilitas Indonesia. Kalian pastinya dah pada tahu dong media mana yang dapat kucuran dana dari Soros. Apalagi infonya yang beredar sekarang nih, Soros udah menguasai 27 media lokal. Kudu hati-hati ya, geng. Salah satunya media tempe ya, Kang. Media tempe. Tempe makanan enak dan bergizi. Terlalu keren kalau diplesetin media tempe, harusnya media tepu. Cek sendiri aja lah kalau media tepu dan kawan-kawannya jelas didanai sama si Soros. Tuh kata media tepu, nggak mempengaruhi independensi mereka sebagai media. Bullshit lah ya. Kalau lu perusahaan media yang objektif, harusnya lu tahu track recordnya si Soros. Jangan kita yang dimanfaatkan asing, kalau bisa kita yang memanfaatkan asing buat bangun perekonomian negara. Silahkan asing investasi di Indonesia, tapi jangan ikut ngacak-ngacak kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan Indonesia dong. Buat kalangan masyarakat biasa, apalagi kalangan menengah terdidik, jangan sampai bias atau keliru menerima informasi ya geng. Media tepu dan kawan-kawannya secara tidak langsung menjadi corong propaganda asing yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan cenderung mencari-cari kesalahan pemerintah. Ini yang diinginkan aktor-aktor asing seperti George Soros yang kagak mau Indonesia maju menjadi negara yang hebat, kuat, dan perekonominya stabil. Contoh dong seperti India. Ngamuk ke miliarder George Soros. Ada apa ya? Ternyata masyarakat dan pemerintah India udah sangat aware sama bahaya intervensi George Soros di negara mereka. Gokil kan India? Mereka gontok-gontokan di dalam, tapi orang asing jangan ikut campur. Makanan mereka boleh diobok-obok, tapi kalau politik dalam negeri jangan coba ikut diobok-obok. Tuh India geng, masa bangsa kita kalah kecerdas sama warga perindavan. Salam eng.